dibuka dengan memperlihatkan Kinemon dan Denjiro yang telah berhasil sampai ke area belakang Pulau Nigashima. Di sana, sarung pedang merah Oden yang lain telah menunggu kedatangan mereka berdua. Para sarung pedang merah Oden yang lain itu baru saja selesai bertarung melawan Kanjuro. Hasil pertarungan dimenangkan sarung pedang merah karena Kanjuro telah tumbang bersimbah darah di tanah yang bersalju. Walaupun menang melawan Kanjuro, tapi terlihat sebagian sarung pedang merah terlihat menangis. Wajar saja, mengingat Kanjuro adalah mantan teman mereka yang telah lama bersama-sama. Tentu saja sarung pedang merah sangat marah kepada Kanjuro atas perbuatannya. Namun, mereka juga tetap sedih melihat Kanjuro yang telah tumbang. Kenangan-kenangan indah bersama Kanjuro pada masa lalu kembali terbayang di benak mereka, membuat keadaan semakin memilukan. Kinemon yang tiba di sana menutupi kepala Kanjuro dengan topi yang dia gunakan. Mungkin sebagai bentuk penghormatan. Kalau melihat keadaannya, besar kemungkinan Kanjuro telah tewas. Oda Sensei memang jarang membuat karakter mati. Tapi kali ini cukup meyakinkan bahwa Kanjuro benar-benar telah kehilangan nyawa. Di sana, Kinemon dan Denjiro terkejut saat melihat Izo, karena mereka tidak menyangka Izo akan datang. Sudah lama juga mereka tak bertemu, maka pertemuan kali ini terasa sangat bagus. Selain untuk menghormati rasa rindu, Izo bisa menambah kekuatan tempur pasukan mereka. Kinemon bertanya, apakah Izo sudah siap mati mengingat pertempuran kali ini benar-benar berbahaya? Mereka akan bertaruh nyawa. Izo pun dengan mantap menjawab bahwa dirinya sudah bosan hidup sekarat, menandakan dia siap mati kapan saja. Setelah Kanjuro berkhianat, posisi sarung pedang merah Oden yang berjumlah 9 orang menjadi tak lagi lengkap. Namun, kedatangan Izo bisa mengisi kekosongan dalam posisi tersebut. Mengingat Izo pun dulunya adalah salah satu bawahan kepercayaan Kozuki Oden. Sementara itu, Kaido sedang bertanya sekali lagi kepada para bawahan Orochi. Mereka harus memutuskan akan ikut Kaido untuk menguasai dunia atau melawan Kaido dan mati bersama Orochi di Pulau Onigashima. Kaido memahami samurai memiliki kesetiaan yang kuat, sehingga Kaido akan tetap menghargai walau mereka melawannya. Namun, alih-alih melawan Kaido, para samurai yang dipimpin oleh Hote dan para ninja yang dipimpin oleh Fukuro Kuju dengan sangat mudah tunduk kepada Kaido. Beberapa kru Kaido bersyukur mendengar keputusan para samurai dan ninja, karena mereka yang telah berteman pasti tidak enak rasanya bila tiba-tiba harus saling bunuh di sana. Lain halnya dengan kakek Hyogoro yang merasa kesal melihat para samurai seperti itu, karena mereka menunjukkan tindakan yang tak pantas. Salah satu kelebihan samurai itu memang terletak pada kesetiaannya. Tak peduli walau mereka melihat Orochi telah dipenggal, jika memang mereka samurai sejati, maka mereka akan memilih melawan Kaido dan mati bersama Orochi. Namun, mereka justru memperlihatkan hal sebaliknya dengan tunduk kepada orang yang telah menghabisi tuan mereka. Di sana, Big Mom tertawa dan berkata sudah jelas siapa yang kuat, merujuk kepada aliansinya dengan Kaido. Big Mom juga memerintahkan benda mati yang telah ia hidupkan untuk menangkap Nami dan Carrot. Walaupun hanya benda mati, tapi kalau sudah diberi jiwa oleh Big Mom, maka mereka akan menjadi musuh yang merepotkan. Sementara Nami dan Carrot tertangkap, Shinobu rupanya berhasil melarikan diri berkat kelincahannya. Nami berharap agar Shinobu tidak ketahuan oleh musuh dan bisa menolong Momonosuke. Keadaan Momonosuke semakin mengkhawatirkan saja, karena dia berada dalam kondisi babak belur dan sebentar lagi akan dieksekusi. Saat Shinobu sedang melompat menggunakan teknik ninja sambil mencari cara menolong Momonosuke, ia teringat soal Kozuki Oden. Menurut Shinobu, dari dulu Oden sudah tahu bahwa membunuh Orochi tidak ada gunanya, karena orang yang harus dihabisi itu adalah Kaido. Betul memang, karena Orochi hanya manusia lemah yang berhasil menjadi shogun, sedangkan Kaido merupakan makhluk terkuat yang sangat berbahaya. Di atas panggung, Kaido bilang bahwa sekarang ini Wano Kuni telah kehilangan shogun karena kematian Orochi dan telah kehilangan samurai karena mereka telah tunduk kepada Kaido untuk menjadi bajak laut. Para penduduk ibu kota bunga yang bodoh yang sementara berpesta tak tahu bahwa malam ini adalah malam terakhir bagi Wano Kuni. Kaido juga berkata bahwa dia selalu berpikir, mana mungkin anak cengeng seperti Momonosuke merupakan anak dari Kozuki Oden. Kaido pun bertanya siapa nama dari Momonosuke. Kaido akan membatalkan eksekusi bila Momonosuke mengaku dia bukan anak dari Oden dan Toki. Artinya, hanya dengan berbohong saja maka nyawa Momonosuke akan diampuni. Sebelum Momonosuke menjawab pertanyaan tersebut, diperlihatkan Luffy dan Yamato yang sedang berlari sambil menghajar beberapa kru Kaido. Di sana, Luffy juga membuka borgol yang ada di tangan Yamato.
kemudian melempar borgol tersebut cukup jauh dari mereka berdua. Para Tobiropo seperti Huisu dan Ulti telah mendapat laporan akan keberadaan Yamato dan Luffy, sehingga mereka pasti akan segera ke sana secepat mungkin. Ulti sendiri sudah tak sabar ingin membalas Yamato, karena ia sangat kesal akan perbuatan Yamato beberapa waktu lalu yang membuat Ulti pingsan. Di tempat lain, Usopp dan Franky dalam tank yang telah bertransformasi telah dikepung. Mereka sepertinya melihat sosok raksasa, yang pasti itu Numbers. Berbahaya juga bila Usopp dan Chopper berada di kawasan di mana para Numbers berada. Menarik untuk menantikan apa yang akan dilakukan oleh Usopp dan Chopper nanti. Bisa jadi mereka akan melawan Numbers menggunakan seluruh kekuatan yang mereka miliki, dan akan memanfaatkan ketangguhan tank yang telah bertransformasi seperti robot itu. Sementara itu, para sarung pedang merah Oden telah memasuki istana Kaido. Mereka mulai menyerang para kroco yang menghalangi jalan. Di tempat yang terpisah-pisah, terlihat Law sedang berjalan bersama Beppo. Kid telah mengajar kru Kaido, dan Zoro yang sedang fokus untuk bertarung. Sedangkan Momonosuke yang tadi diberi pertanyaan oleh Kaido teringat akan kenangan bersama Toki, Oden, dan Luffy. Momonosuke memutuskan untuk tidak berbohong. Dia bilang soal makna kata Momo yang berarti tak terkalahkan. Tak sampai di situ, Momonosuke bahkan meneriakkan dengan lengkap namanya adalah Kozuki Momonosuke, orang yang akan menjadi Shogun Wano Kuni. Kaido tampak kesal mendengar jawaban dari anak itu. Sementara para kru Kaido tertawa terbahak-bahak. Mereka menduga Momonosuke akan berbohong agar bisa selamat, tapi hal tersebut tidak dilakukan. Momonosuke tak bisa berbohong, karena kalau sampai dia berdusta soal identitas aslinya di sana, maka dia akan sangat malu saat bertemu Oden dan Toki di akhirat nanti. Momonosuke sebenarnya ingin bertemu dengan Hiyori dan dia juga tak mau mati serta tak mau menangis di tempat itu. Namun, Momo tetap menangis dan merasa dirinya akan mati sebentar lagi, sehingga tak mungkin dia bisa bertemu dengan Hiyori. Tak lama setelah Momonosuke menjawab pertanyaan Kaido, terdengar ledakan besar dari borgol Yamato. Yamato marah kepada Kaido dan menyebutnya gorila sapi, karena borgol tersebut ternyata benar-benar bom berdaya hancur tinggi. Jika saja dulu Yamato nekat keluar dengan borgol itu di tangannya, sudah pasti Yamato bakal mati dengan tubuhnya hancur berkeping-keping. Yamato telah menganggap Kaido bukan lagi orang tua, karena sangat keterlaluan jika ada orang tua yang memasang bom borgol di tangan putri cantiknya sendiri. Semakin besar amarah dan kebencian Yamato terhadap Kaido, semakin meyakinkan dia akan berkolaborasi dengan Luffy dalam melawan Kaido nanti. Sebenarnya Yamato sudah ingin menyerang Kaido saat itu juga, tapi masih ditahan oleh Luffy. Luffy tahu yang layak memulai perang puncak Wano bukan Luffy atau Yamato, melainkan sarung pedang merah Oden. Mereka orang-orang yang wajib memulai pertempuran, karena masalah Wano Kuni adalah masalah mereka. Dengan cepat, sarung pedang merah Oden sudah berada di belakang Kaido, sesaat sebelum Kaido mengeksekusi Momonosuke. Anak itu boleh lega, karena kedatangan sarung pedang merah membuatnya tidak jadi dieksekusi mati. Tiga All-Star Kaido terkejut melihat kedatangan sarung pedang merah Oden. King langsung menyadari identitas mereka. Queen kaget bukan main, dan bertanya dari mana mereka datang. Sedangkan Jack merasa heran Neko dan Inu ternyata masih hidup. King bermaksud menyerang mereka menggunakan katana berukuran besar yang dia miliki. Tapi tangan King yang memegang katana ditembak dengan cepat oleh Izo, sehingga katana tersebut lepas. King cukup kaget saat melihat Izo ada di sana, karena dia tak menyangka mantan komandan divisi 16 Shirohige itu akan muncul. Neko dengan tangkas menyerang tangan Kaido yang memegang gada besi. Sementara sarung pedang merah yang lain semuanya bersiap menyerang. Terlebih khusus Kinemon dan Nejiro yang terlihat begitu bersemangat. Melihat seragam mereka, Kaido teringat akan Kozuki Oden yang dulu pernah bertarung melawannya. Sarung pedang merah Oden pun melancarkan serangan mereka masing-masing dengan sekuat tenaga. Kawamatsu dan Izo menyerang King, Inu menyerang Queen dan Jack. Kinemon serta Denjiro menusuk Kaido. Nekomamushi mencoba mencakar Kaido tapi kepalanya ditahan. Sementara sisanya mengambil ancang-ancang untuk menyerang. Mereka semua meneriakkan kata Tsunachi dengan penuh semangat membara dan siap menghadapi segala risiko yang ada. Perang puncak Wano yang sangat dahsyat pun resmi telah dimulai dengan serangan dari sarung pedang merah Oden ini. Mimin sangat penasaran akan kelanjutan cerita dari chapter ke depan nanti.